Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Bugis dari kelas S2B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fikih muamalah yang diampu oleh dosen Bapak Adriandi Kasim SHI MH. Tugas ini saya akan menjawab pertanyaan tentang hiwala. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan tentang hiwala dan contohnya. Hiwala adalah kata dalam bahasa Arab yang berasal dari hawala yahulu haulan. Arti kata hiwala adalah pindah. Sementara menurut ilmu fikih, hiwala adalah pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Contoh hiwala ada hiwala al-muqayyadah. Hiwala al-muqayyadah adalah contoh hiwala di mana perpindahan tanggung jawab pembayaran utang dilakukan oleh pihak A kepada pihak B. Contoh hiwala al-muqayyadah seperti A meminjam uang B sebesar 500.000. Di sisi lain, B juga memiliki utang kepada C sebesar 500.000. Hiwala al-muqayyadah terjadi saat B mengalihkan pembayaran 500.000 A kepada dirinya, menjadi dibayarkan kepada pihak C. Jadi A membayar 500.000-nya kepada pihak C. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana hukum hiwala dan bagaimana dasar hukum hiwala. Hukum hiwala yaitu jaiz atau boleh. Dasar hukumnya berpedoman pada Al-Quran dan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan rukun hiwala dan syaratnya. Rukun hiwala ada muhil atau orang yang berutang atau pihak pertama. Yang kedua ada muhal, orang yang berpiutang, pemberi pinjaman atau pihak kedua. Yang ketiga ada muhil alai. Yang ketiga ada muhal alai, orang yang menerima hiwala atau pihak ketiga. Yang keempat ada muhalbi atau hutang. Yang kelima ada sigat ijab qabul. Ijab dari muhil dan qabul dari muhal. Syarat hiwala. Yang pertama dari muhil atau pihak pertama yaitu ada balik dan berakal. Yang kedua harus ridho, tidak dipaksa. Jika muhil dipaksa untuk melakukan hiwala, maka tidak sah. Lanjut pendok. Baru ada muhal atau pihak kedua. Syaratnya harus balik dan berakal. Yang kedua harus ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwala. Terus yang ketiga ada muhal alai atau pihak ketiga. Syaratnya harus balik dan berakal. Terus harus ada persetujuan atau ridho dari muhal alai. Baru yang keempat ada hutang yang dialihkan. Yaitu syaratnya sesuatu yang dialihkan itu adalah suatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti. Terus yang kedua hutang muhil kepada muhal maupun muhal alai sama dalam jumlah dan kualitasnya. Mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah akad hiwala. Pertanyaan keempat yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam hiwala beserta contohnya. Yang pertama ada hiwala al-muqayyadah. Contohnya ketika Usman meminjam uang Safwan sebesar 500.000. Di sisi lain, Safwan juga memiliki utang kepada Hilal sebesar 500.000. Hiwala al-muqayyadah terjadi saat Safwan mengalihkan pembayaran 500.000 Usman kepada dirinya menjadi dibayarkan kepada pihak Hilal. Yang kedua ada hiwala al-mutlaqah. Terjadi contohnya yaitu A berutang kendaraan kepada leasing. Lalu A mengalihkan utangnya kepada C sehingga C yang membayar cicilan kendaraan tersebut. Hiwala al-mutlaqah terjadi di saat C membayar cicilan tersebut tanpa A menegaskan pengalihan utang yang dilakukannya. Pertanyaan yang kelima ialah bagaimana akibat hukum hiwala. Akibat hukum dari hiwala yaitu kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas atau bebas.
adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alai. Itulah jawaban pertanyaan dari saya tentang hiwala. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.